Sobat penyintas, tidak ada yang tahu kapan kita mengalami kemalangan ataupun keberuntungan. Semuanya hanya Allah Ta'ala yang menentukan. Mimpi apa semalam? Mungkin itu yang menyelimuti pikiranku saat si jago merah menyambar tubuhku. Terjadi kebocoran gas di tempat pemotongan ayam Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan aktivitas 5 orang pekerja yang sedang membersihkan usus ayam. Ya, salah satunya di antaranya adalah aku. Selang beberapa detik, tiba-tiba percikan api dari kompor menyambar tubuh kami yang ada di dekatnya. Diduga, api ini berasal dari kebocoran tabung gas berukuran 3 kg yang dimasukkan ke dalam air. Sobat penyintas, namaku Muhammad Slamet, dan aku adalah korban selamat dari musibah kebakaran di Pasar Cikarang. Tragedi berawal tepat di hari Jumat. Saat itu, aku begitu asyik bekerja di tempat pemotongan ayam. Ya, pekerjaan ini aku lakukan demi menyambung hidupku dan juga keluarga. Awal sebelum kejadiannya saya kan kerja sebagai tukang potong ayam. Awalnya saya kerja, nggak ada masalah apa-apa. Begitu saya udah jam 11, saya kan nagihin dagangan bos saya. Ketika azan di masjid berkumandang, tak tahu mengapa perasaan ini membawaku untuk terus melanjutkan pekerjaan. Setelah nagihin, 11:30 kurang 10, saya mau sholat Jumat. Emang saya udah niat sholat Jumat, saya izin sama rekan saya kan, namanya Dedi. Ded, saya mau Jumat ya. Ya udah tinggal aja bang. Saya balik sholat kan? Iya. Tinggal aja. Ya udah jalan aja. Ya. Nah, saya kan berangkat dari kerjaan ngucus itu pergi. Tapi saya nggak langsung pergi. Kenapa saya ngeberesin usus dulu. Nah, setelah saya beresin usus, belum sempat beres, ya itu kejadian. Gas bos saya bocor, didandanin sama teman saya. Setelah itu nggak bisa taruh di bak. Bocor nih kayaknya nih. Belum sempat aku menyelesaikan pekerjaan, dalam hitungan detik, ada percikan api yang langsung menyambar tubuhku. Ya Allah, seketika aku panik. Bagaimana ini? Aku harus lari kemana? Airnya luber. Nah, airnya kan kemana-mana, turun ke bawah. Nyamber itu, kejadian nyamber dari api yang sedang dinyalain menggodok ucus, merebus ucus. Gitu. Kesangkut bak, akhirnya jatuh. Perjuanganku tidak sampai di sini. Sobat penyintas, dalam kondisi kaget dan syok, aku berusaha bangkit dan menyelamatkan diri dari kobaran api. Di situ saya pas jatuh, ya Allah, saya kayaknya sampai di sini dalam hati gitu. Nah, saya alhamdulillah bisa maksain bangun gitu. Begitu bangun, api masih nguber saya sampai sekitar 10 meter nguber saya. Mungkin kalau saya nggak bisa bertahan karena api besar sekali gitu. Cuman karena tekad saya, ya Allah, saya ingat memang kuasa itu sama Allah. Ya Allah,
biar bisa bangun saya dari waktu itu jatuh. Alhamdulillah saya bisa bangun. Alhamdulillah, meskipun aku berada di ambang kematian, tapi aku berhasil lolos dari maut. Aku selamat karena api yang ada di tubuh ini perlahan mati. Namun, akibat ganasnya si jagung merah, aku harus merasakan rasa sakit yang luar biasa. Waktu itu yang paling utama disamber ini, tangan. Tangan kan langsung terkupas, langsung kelihatan daging. Tangan aja yang saya rasain, tangan, terus sama muka panas. Ini badan panas semua lah, pokoknya semua panas gitu, dirasain panas. Rupanya tidak hanya aku yang menjadi korban. Kedua temanku juga mengalami luka bakar. Namun, di antara mereka, akulah yang mengalami luka bakar cukup parah. Tubuhku perlahan menghitam dan melepuh. Kalau korban yang ini 3. Saya, Denny, sama Mas Gito. Saya 80% luka. Kalau di pikiran saya itu kejadian seperti ini mungkin karena saya lalai. Karena saya nggak mendahulukan minta yang Maha Kuasa. Waktu itu kan hari Jumat kejadiannya, Pak. Sebenarnya saya udah niat, tapi saya nggak buru-buru melaksanakan. Sobat penyintas, seringkali saat kebakaran terjadi, para korban yang terkena api pasti menceburkan diri ke dalam air. Namun, menurut pengalamanku, tindakan itu justru membuat luka bakar semakin parah. Saya pas kebakar, yang saya ingat, yang saya tahu ini, jangan kena air kalau kebakar. Saya pulang kan, dari tempat pasar, saya pulang ke rumah langsung ke klinik. Dikasih salep sama obat. Nah, udah saya pulang. Terus saya dikasih obat herbal dari bos saya, obat Cina. Udah nggak kemana-mana, di rumah aja dirawati sampai 23 hari saya sembuh sendiri di sini, alhamdulillah. Hari 2 hari, kalau nggak salah sampai 5 hari baru keluar semua itu hawa panas, pada melentung semua di badan saya. Bahkan saya tidur di bawahnya diamparin daun pisang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, setiap harinya aku hanya dapat mengandalkan istriku. Ya Allah, terima kasih Kau telah mempertemukan aku dengan wanita yang begitu mencintaiku dengan tulus. Sambil menahan rasa sakit, perlahan kulatih tubuhku ini. Aku harus semangat untuk sembuh. Saya bersyukur ya Allah punya istri sebaik istri saya. Dia leken ngurusin saya. Ya dari saya sampai nggak bisa ke WC, dia yang nganter semua lah kebutuhan saya. Istri saya makan disuapin istri saya. Saya bersyukur punya istri sebaik istri saya. Mungkin kalau istri kan namanya istri, ketahuan setianya setelah kita kena musibah. Kalau kena musibah istri cuek aja berarti ya sekedar gitu aja. Alhamdulillah saya bersyukur ya Allah punya istri sebaik ini. Sobat penyintas, musibah yang baru saja menimpaku ini memberikan sebuah pelajaran hidup. Sebagai umat muslim, tentu aku ingin menjalankan semua kewajibanku dari Yang Maha Kuasa. Aku pun kelak ingin membahagiakan istri dan anak-anakku. Aku ingin menjadi yang terbaik di tengah ketidaksempurnaanku. Saya bersyukur ya Allah saya bisa ke mushola lagi. Saya pengen, kalau saya dikasih sehat insya Allah saya pengen rajin beribadah, terutama yang 5 waktu. Udah itu aja, saya pengen ke mushola ya, walaupun kita ini harus ke mushola. Karena saya rasain begitu saya kejadian, saya pengen ke mushola, pengen sholat aja susah. Susah, pengen megang air aja nggak bisa. Harus tayamum kan. Makanya alhamdulillah ya Allah saya pengen sholat lagi. Mungkin dosa-dosa saya terlalu banyak. Ini teguran buat saya. Kini hidup kedua yang diberikan Tuhan akan kumanfaatkan untuk berbuat yang terbaik.
Walau kini kembali bekerja di tempat pemotongan ayam, aku akan lebih berhati-hati dan mengambil hikmah dari tragedi yang kualami.